Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Zaki, Ahmad Jakan Bari, Dafa Alak, dan Ramardianto, serta saya sendiri Haikal Akbar, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Tipe Wine dengan Prediksi Tipe Wine menggunakan regresi logistik. Penggunaan regresi logistik dalam penelitian kami atau dalam penelitian ini memberikan alternatif untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel input fisiko-kimia anggur dan tipe kualitas anggur. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengevaluasi signifikansi variabel-variabel tersebut terhadap prediksi tipe kualitas anggur. Regresi logistik ini juga merupakan suatu pendekatan untuk membangun model prediksi, serupa dengan model regresi linear atau dikenal ordinary least square. Perbedaannya terletak pada fokus regresi logistik yang prediksi variabel terikat dengan skala dikotomi, yaitu data nominal dengan dua kategori seperti iya atau tidak, baik atau buruk, atau tinggi dan rendah. Pada model regresi logistik biner adalah salah satu bentuk regresi linear yang mempunyai variabel terikat berupa variabel yang bernilai 0 atau 1, atau variabel dikotomi atau variabel bebas yang mana dapat berupa variabel numerik atau kategori. Setelah melakukan proses estimasi parameter, akan dilakukan pengujian parameter yang signifikan terhadap model, yaitu ada uji signifikansi parameter yang pada kali ini kita menggunakan uji rasio likelihood dan uji Wald. Uji rasio likelihood itu digunakan untuk membandingkan model regresi logistik yang lebih rumit dengan model yang lebih sederhana, dengan tujuan menguji apakah penambahan variabel atau kelompok variabel baru secara signifikan meningkatkan kecocokan model. Untuk hipotesis, statik uji, serta daerah penerimaannya bisa dilihat lebih jelas di PPT dan materi makalah kami. Dan untuk selanjutnya, uji Wald akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang langsung masuk saja ke uji Watt. Itu kita memiliki hipotesis untuk uji Watt. Hipotesis yang pertama yaitu H0, yaitu BJ sama dengan 0 untuk suatu J tertentu, yaitu J sama dengan 0, 1, 2 sampai P. Daerah penerimaan yaitu terima H0 jika WJ kurang dari sama dengan nilai C square. Lalu lanjut untuk ketepatan klasifikasi model. Ketepatan hasil klasifikasi diperoleh melalui nilai akurasi yang dihasilkan oleh confusion matrix. Variabel respon yang memiliki dua kelas memiliki 4 kemungkinan hasil prediksi klasifikasi yang berbeda. Lalu masuk ke studi kasus. Data yang kami gunakan yaitu data wine dengan variabel responnya yaitu quality range, dan variabel prediktornya itu ada 12, yaitu variabel type, alcohol density, volatile acidity, chlorides, citric acid, fixed acidity, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, sulfat, residual sugar, dan pH. Masuk ke metode. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik biner. Lalu masuk ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Uji signifikansi parameter. Pertama itu ada uji simultan. Ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikatnya. Yang kedua itu ada uji parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang ketiga itu ada koefisien determinasi. Ini menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Selanjutnya ada uji pemilihan model terbaik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menentukan model yang paling sesuai untuk penelitian. Selanjutnya ada uji keakuratan model. Digunakan untuk mengetahui persentase kasus di mana kelompok ini dapat diprediksi secara tepat. Dengan rumus N kecil yaitu model yang akurat dibagi jumlah data dikali dengan 100%. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan dari studi kasus ini. Pertama ada uji multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model saling berkolerasi secara tinggi. Di uji kali ini kita menggunakan uji multikolinearitas menggunakan nilai VEF atau matriks korelasi antar variabel independen. Bisa dilihat nilai VEF dari data kami, dan dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel density dan residual sugar memiliki nilai VEF yang sangat tinggi. Maka diputuskan untuk membuang variabel dengan nilai VEF tersebut agar hasil interpolasi koefisien regresi individu menjadi stabil dan mudah diartikan. Selanjutnya, uji signifikansi parameter.
Yang pertama, uji simultan, di mana uji simultan ini adalah untuk menilai apakah ada pengaruh signifikan dari sekumpulan variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model. Berikut hasil dari uji simultan menampilkan nilai p-value seperti pada tabel. Lalu kita dapat mengambil keputusan bahwa kita dapat menolak H0 karena nilai p-value-nya kurang dari alfa. Sedemikian sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap kualitas wine. Selanjutnya ada uji parsial, adalah untuk menilai apakah variabel tertentu dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen setelah mempertimbangkan variabel-variabel lain dalam model. Di bawah ini adalah tabel hasil dari pengujian uji parsial. Lalu kita dapat menyimpulkan dari hasil tadi bahwa untuk variabel X2, X4, X5, X6, X8, X9, X10, dan X11 itu tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas wine karena memiliki nilai p-value-nya lebih dari alfa. Sedangkan untuk variabel X1, X3, X7, dan X12 ini berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap kualitas wine karena memiliki p-value-nya kurang dari alfa atau 0,05. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi atau R-square. Ini adalah untuk mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependent. Ini ada tabel yang menampilkan nilai dari R-square, di mana p-value-nya sebesar 0,7335. Ini memiliki makna bahwa sebesar 73,35% variasi itu terjadi pada ke-12 variabel dependent di model ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 26,65% variabel dependen lain yang mempengaruhi kualitas wine yang belum diketahui. Selanjutnya, pemilihan model terbaik terdapat pada tabel tersebut. Selanjutnya itu, jika akuratan model, objek yang benar adalah sebanyak 943 the objek dari 1.300 objek pengamatan, sehingga menghasilkan nilai hit ratio sebanyak 72,5384%. Dapat disimpulkan bahwa model tersebut memprediksi secara benar dengan tingkat akurasi mencapai 72,5384%. Kesimpulan yang pertama itu, penelitian ini menggunakan metode regresi logistik biner. Yang kedua itu, dari pengujian multikoordinaritas dapat disimpulkan bahwa variabel density dan residual sugar memiliki nilai VF yang sangat tinggi, yaitu lebih besar dari 25 dan lebih besar daripada 10. Yang ketiga itu, berdasarkan uji signifikan parameter dengan uji simulat, dapat diambil keputusan bahwa tolak 0 karena p-value kurang dari alfa. Yang keempat itu, nilai R-square terdapat di angka 0,7335 yang memiliki makna bahwa sebesar 73,35 variasi terjadi pada ke-12 variabel dependen. Yang terakhir, berdasarkan uji keakuratan model di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut memprediksi secara benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.